Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Viko Fahriza. Untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Mulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Ini lagi. Iya, segeran lah. Apa? Segeran. Ya gimana, Cing? Kok segeran gimana? Ya gimana? Takut banyak ngomong di sini. Enggak, karena Cing Abdel ini sih nggak ngejas ya orang yang komen. Yang komen tuh kayak dibaca banget gitu keadaan kita, Cing. Apa komen yang paling nusuk buat gue sih itu terakhir kesini, Cing. Pas sama Abdur, promo Kelatak waktu itu. Kan cerita-cerita kan. Yeah. Terus komen yang paling nusuk menurut saya nih. Cing Abdel tahu tapi diem. Ya Allah. Ya, jadi sekarang saya, ya gimana Cing? Iya. Itu udah berapa lama berarti nggak ketemunya nih? Setengah tahun ada? Belum sih. Belum ya? Saya, Kelatak itu aja Februari ya. Tapi kan kita jauh lah sebelum puasa. Sebelum puasa jauh. Januari kalau nggak salah. Januari ya? Januari aja. 4 bulan yang lalu. Tapi gimana kehidupan? Iya, kehidupan kan mau seneng mau sedih kan dunia tetap berjalan ya, Cing. Jadi ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka kan. Tetap harus lanjut gitu, Cing. Jadi ya udah dilanjutin aja pelan-pelan, Cing. Tapi kan waktu yang kasus lo yang rame itu kan banyak orang yang menghindar untuk bertemu lo. Mungkin karena mereka juga takut ada apa-apa gitu. Itu lo gimana cara nge-handle-nya kan? Biasa punya temen terus dijauhin sama temen yang bukan salah yang jauhin ya, karena memang dia juga takut apa-apa gitu. Justru di momen itu belum terlalu kerasa, Cing. Malah belum terlalu kerasa di situ. Karena di momen itu saya kan sebenarnya under substain juga ya, Cing. Iya. Saya juga ngindarin orang, Cing. Oh gitu. Nah pas udah nggak under substain, baru tuh, Cing, mulai kerasa gitu. Maksudnya, saya udah pengen, oh ya kayaknya gue harus on track lagi nih gitu. Pas sayanya mau on track, kok sekarang agak sepi ya gitu. Agak sepi maksudnya, dulu saya mau konten tektokan sama anak-anak gitu, misalnya anak stand up yang deket gitu sama saya gitu. Terus sekarang saya ngechat udah nggak, jarang dibales gitu, Cing. Jadi kayak apa, saya ngechat nggak dibales tapi mereka posting lagi main ramean gitu. Terus kayak beberapa gitu yang saya chat pada kayak gitu, kata saya, oh kayaknya saya emang punya salah nih sama mereka nih. Saya minta maaf sama mereka, udah saya bayar utang saya ke mereka, udah saya kira dengan minta maaf terus saya cicil utang saya sampai lunas,
kirain bakal balik lagi, bisa hangat lagi, bisa ceria lagi, main lagi. Ternyata kayaknya pandangan mereka ke saya tuh udah lumayan jauh, Cing, lumayan jauh berubah gitu. Jadi ya sepi aja sih, Cing. Tapi bukankah itu memang harga yang harus dibayar kalau lo harus nerima bahwa lo akan melalui fase itu gitu? Iya, pas kerasa sepinya baru sadar, Cing. Maksudnya baru sadar bahwa ternyata konsekuensinya sampai segini ya gitu, Cing, gitu. Jadi kan gini, Cing. Pada dasarnya kayaknya saya tuh kurang mawas diri deh. Kurang mawas diri dalam artian gini. Salah satu kejadian yang paling traumatis di hidup saya tuh adalah ketangkep karena sinte. Terus direhab. Itu traumatis banget dan saya nanemin di diri saya, gue nggak bakal lagi ketangkep gara-gara sinte. Terus karena efeknya nggak enak banget gitu waktu ketangkep terus direhab, efeknya nggak enak banget gitu. Masalahnya adalah lagi jalan lurus-lurus aja, terus ada di perjalanan ada yang ngehalangin gitu, ada sesuatu yang bikin goyang, nyari substan, tapi yang bukan sinte, yang bisa diakalin secara hukum. Pakai substan yang itu gitu. Jadi maksud saya harusnya kalau saya mawas diri adalah bukan cuma ketangkep gara-gara sinte yang harus dihindari karena efeknya nggak enak gitu. Harusnya adalah lo emang nggak boleh hilang kendali dalam hidup gitu. Maksudnya jangankan untuk beberapa saat, maksudnya jangankan untuk berlama-lama gitu, harusnya untuk beberapa saat aja tuh kita emang nggak boleh hilang kendali di hidup kita, Cing. Jadi ya maksudnya sedih, sepi, tapi kalau Cing Abdel bilang itu sesuatu yang harus dibayar, ya sadar pas ngerasain sih, Cing. Iya. Ya waktu kasus sinte kan mungkin lo tidak terlalu banyak mengecewakan teman-teman lo ya. Temen lo kecewa mungkin karena lo pakai, cuma mungkin kasusnya tidak terlalu banyak seperti ini gitu yang tidak melibatkan. Jadi mungkin pertolongan teman-teman juga lebih solid untuk pada saat lo kena sinte dibanding pada saat yang kemarin ini, karena lo merusak, istilahnya lo ngerusak bukan pendaringan ya, istilah itu ngerusak circle lo sendiri gitu. Waktu lo ke sinte kan lo tidak merusak circle. Pada saat yang kemarin tuh akhirnya merusak circle sendiri, akhirnya itu yang berasa begitu, lo udah nggak pakai lagi, baru berasa. Kita itu adiksinya mental, Viko. Kita adiksinya mental, kita selalu pengen mabok gitu. Kita selalu pengen mabok dan kita tahu nih kita bisa nih mabok. Nah itu yang bikin tambah pengen gitu. Gue tahu nih bedanya ada di sini nih. Kalau kita nggak tahan-tahan, ya kita pinjam uang, kita nyolong uang supaya bisa ke BD-nya gitu. Gue selalu bandingin sama kalau ngerokok kan, ngerokok tuh kan juga nagih ya. Tapi kalau kerja di pesawat, kalau udah pasti kita nggak bisa ngerokok, itu nggak nagih. Itu nggak nagih. Nah mungkin caranya bisa kayak gitu kali. Kita pastiin aja bahwa kita udah nggak bisa lah. Kalau kesini gue bakal ketahuan, kalau kesini bakal ketahuan. Nggak usah minterin orang gitu. Ini bisa nih gue kesini, selip kesini. Itu tambah kepengen banget kok kayak begitu. Iya, Cing. Kalau lo nge-vape gak? Enggak, Cing. Ngerokok kan? Turun dari pesawat yang lo cari tempat rokok kan? Iya, Cing. Karena lo udah tahu ini ada nih di sini nih. Gitu. Jadi lo mau kebelet kencing kan, ntar gue ngerokok dulu deh. Padahal waktu di pesawat aman-aman aja tuh. Karena kita udah ke ininya sendiri. Udah pasti nggak bisa, udah ini gitu. Bener. Pak, ngebatasinnya tuh ya emang agak sulit sih orang kita tahu kita bisa minterin orang.
gue selap-selip gini nggak tahu. Apalagi begitu udah pakai kita kan radar kita tuh agak berkurang. Perasaan orang kagak tahu aja kok. Perasaan orang kagak tahu aja gitu. Padahal orang lagi ngomongin kita. Ya tapi memang ini namanya jalan hidup yang harus dijalanin. Bener Cing, iya. Memang berat, Viko, memang berat. Tapi pasti akan ada kok orang yang akhirnya balik lagi percaya. Iya, kalau itu, ya kalau itu sih saya percaya Cing ya, karena maksudnya pas di momen kejadiannya aja, dimana lagi rame beritanya, masih tetap ada yang ngerangkul gitu, cuma terus tetap kasih rezeki gitu, kerjaan gitu. Cuma yang paling kerasa banget saya rasain sih kebersamaan aja sih Cing, kebersamaan. Kurang jauh ya. Terus apa vibe yang kayak di sosmed Cing, kan biasanya sebelum kasus rame terus saya ngecewain orang tuh kan kayaknya posting apa aja rame gitu, teman-teman nyamber nimbrung gitu. Itu saya kangen banget sih Cing, itu saya kangen banget. Karena makanya di postingan saya kalau misalkan kayak ada temen gitu yang kenal gitu, maksudnya even bukan di dunia stand up gitu, temen SMP atau temen SMA komen gitu di postingan saya, kayak sekarang tuh saya balas-balasin gitu, kalau seenggaknya saya like gitu. Kan tadinya kan kayak dulu gitu, waktu itu banyak beredar kayak basa-basi nih, komen basa-basi gitu. Nah, sekarang pas komen itu nggak terlalu banyak muncul, jadi kerasa banget gitu, saya hargain komen-komen itu, kayak anjir masih care sama gue, anjir masih care sama gue gitu sih Cing. Iya sih, memang berasa lah, gue juga mungkin bisa merasakan apa yang lo rasain ya pada saat ngedeket aja nggak mau orang, bukan karena nggak mau mungkin ya, karena mereka takut aja terafiliasi sama kita tuh udah takut duluan, nanti gue disangkain kayak dia lagi gitu, atau gue lagi bareng-bareng tahu-tahu dia paket ada polisi gitu kan. Banyak kekhawatiran orang-orang itu gitu yang bisa kita pahami gitu. Iya, makanya saya juga maksudnya nggak ada menyalahkan yang di luar dari internal diri saya sendiri sih Cing. Jadinya nggak tahu ya, kayaknya kalau saya nggak terlalu banyak ngomong terus nunjukin pakai sikap gitu, terus kelihatan hidup membaik, mungkin bisa gitu tumbuh pelan-pelan. Bisa, yakin. Dari circle terdekat dulu aja bikin lo yang harus lo balikin kepercayaannya, circle terdekat. Lo nggak usah terlalu berekspektasi terlalu luas. Rispo, nyokap lo, itu aja yang lo bikin percaya dengan itu. Nanti lama-lama kayak riak air gitu, dari lingkarannya makin lama makin besar. Kalau yang di sini aja masih belum percaya, gimana lo bisa bikin percaya yang di luar itu gitu. Sama Rispo gimana sekarang? Sama Rispo sih emang ya nggak tahu sih, saya ngerasa kurang Cing ya, maksudnya saya ngerasa kurangnya di saya tuh sebenarnya ada inisiatif buat dateng nyamperin, minta maaf, ngechat gitu, dan udah saya lakuin, tapi menurut saya yang saya lakuin itu belum sebanding gitu sama feedbacknya. Enggak, sama rasa marah dia, sama rasa kecewa dia gitu sih Cing. Rispo sayang banget lagi sama lo, Viko. Kan waktu kejadian itu kan gue lagi sering bareng di Suci kan. Sampai waktu lo bikin konten di sini, gue ngomong dulu sama Rispo, Viko bikin konten nih, isinya gini. Gue boleh tayangin nggak gitu? Karena kan sedikit banyak menyinggung nama-nama Rispo gitu. Dia mah cerita betapa sayangnya dia sama
Kalau lo ngerasanya dia lebih banyak marahnya, selama yang gue ketemu di Suci seminggu sekali, dia lebih banyak sayang sama lo. Bukan Cing, maksud saya inisiatif yang saya lakuin tuh belum sebanding sama rasa kecewa yang Rispo alamin gitu. Betul, mungkin itu. Tapi mungkin karena emang kita adik abang jadinya kayak baik sendiri gitu Cing. Nah, baik sendirinya ini yang justru saya belum terlalu bisa nerima gitu Cing. Akhirnya jadinya canggung gitu. Karena menurut saya kayak, aduh anjir gue masih banyak banget salah sama Rispo gitu. Terus tiba-tiba dia jadi baik gitu. Terus udah saut-sautan di grup. Terus kadang saya ledekin kayak, wis udah gak marah nih gitu. Gak boleh lebih dari 2 hari kata dia gitu. Terus jadi kayak, aduh kayaknya saya apa ya, saya ngerasa kayaknya mending Rispo marah dulu deh sama gua gitu. Jadi saya ngerasa udah ada hukumannya gitu Cing. Dia nggak tega marah sama lo. Iya. Waktu kalau gue ngobrol-ngobrol gitu ya, dia marah, tapi dia nggak tega kok marah sama lo. Ya gimana? Dia iya. Iya. Ntar gue suruh ini, gue bilang gini, marah aja. Banting-banting apa kan lo di depan Viko? Enggak, karena saya waktu itu Cing, waktu di rehab terakhir dijemput sama dia. Kan maksudnya dari ditangkep terus diarahin ke tempat rehab itu kan repot birokrasinya gitu ngurusnya Cing ya. Terus ya udah itu Rispo ngelakuin semua, saya preskon ada Rispo, ada apa segala macam, Rispo datang ngurus rumah sakit, bayar gitu. Banyak hal yang Rispo lakuin gitu. Terus hari saya bebas dari rehab itu saya dijemput Cing sama Rispo. Saya dijemput sama Rispo, terus kita di mobil berdua bulan puasa Cing gitu. Bulan puasa di jalan dia nanya, lu lapar nggak? Lapar. Makan mie ayam. Buka bersama. Zuhur tapi. Udah lama nggak makan bareng Cing. Makan bareng, lapar nggak? Lapar, makan. Terus udah makan, udah ngerokok, udah enak. Gimana rasanya ngerokok? Saya udah 6 bulan tuh Cing nggak ngerokok. Enak, pusing gitu. Lebih enak dari ngerokok pas buka gitu. Terus udah nih ya kata Rispo gitu. Maksudnya udah capek nih, pusing, bolak-balik ngurusin lu kalau masih make lagi, kalau gua gamper nggak usah bales ya, kata Rispo gitu. Ya po, janji gua gitu. Terus gue kayak ngelakuin lagi, nggak ditampar-tampar Cing sama Rispo Cing. Terus jadi kayak, bahkan gua malah nunggu, anjir kok kapan ditamparnya ya sama Rispo gitu. Kalau ditampar Rispo nggak bakal bales gue Cing. Iya itu karena dia lebih baik mukul orang lain kali gede sama lo. Si Rispo tuh emang nggak tahu ya Cing, kalau terkait saya emang agak emosional dia Cing. Jadi waktu itu kita pernah syuting film pertama kita bareng. Maksudnya sebelumnya kan Rispo syuting judul sendiri gitu, saya syuting judul sendiri. Nah ini ada satu judul kita bareng Cing, ada satu judul kita bareng di puncak. Terus Rispo tuh apa pas datang Rispo dikasih wardrobe, terus saya dikasih wardrobe itu kan kayak cameo gitu doang Cing, jadi nggak ada fitting, nggak segala macem. Nah pas saya datang si orang wardrobe-nya tuh kayak menurut saya sih nggak jahat Cing, maksudnya kayak ya udah kayak orang kampung aja, orang kampung kan apa aja dikata gitu ya. Maksudnya yang ada di otaknya udah aja nggak disaring, dia ngomong gitu, pucuk buset masa lo gede banget ini gitu. Saya dikasih tahu talentnya segede gini gitu. Bawa baju nggak disuruh. Ya inisiatif loh. Ya saya nggak tahu nih karakternya bawa baju yang gimana gitu. Gua tahu dah ini bajunya muat apa enggak. Orang nyerocos terus gitu Cing. Saya santai aja karena saya nggak ngerasa dia jahat atau apa gitu. Si Rispo tiba-tiba dia diri terus banting rokok gitu Cing, banting rokoknya tah gitu. Bisa dijaga nggak mulut lu gitu Cing, tiba-tiba dia lu tahu nggak lu kayak gitu nyakitin orang gitu, lu ngina fisik orang gitu.
Saya baru lihat Rispo marah begitu Cing. Kayak gitu sih. Jadi dia emosional kalau ada yang berhubungan sama lu. Kalau lo disakitin orang dia juga ngerasa. Atau pada saat dia nyakitin lo aja dia nggak sanggup kan untuk berlaku sama kali kalau lu. Iya, makanya si Rispo tuh maksudnya emosional kalau menyangkut gua gitu. Terus kayak ya itu kan nunjukin seberapa dia sayang sama gua gitu. Yeah. Nah, gua juga bukan yang nggak sayang Cing sama Rispo Cing atau sama orang-orang yang kalau Cing Abdel sebutannya minterin gitu. Yeah. Bukan yang nggak sayang sama orang-orang yang saya pinterin. Cuma maksudnya niatnya nggak kayak gitu Cing gitu. Tapi maksudnya ternyata output yang keluar dari saya kayak gitu Cing gitu. Yeah, Jadi pas saya ngelakuin itu saya nggak sadar bahwa itu akan nyakitin, itu akan ngecewain gitu. Pas sadar baru itu parah sih kemarin, parah sih gitu. Oh iya. Lo sadar yang kasus kemarin itu lo parah pada saat kapan? Lo ngeliat konten-konten lo lagi, podcast lo lagi, atau apa? Atau mikir-mikir aja kan? Gak inget juga kalau lagi gitu. Oh enggak Cing, saya pas kalau lepas substannya misalkan selang seminggu gitu, itu udah mulai napak tilas tuh Cing di pikiran saya. Okay. Jadi itu tuh setiap malam Cing, setiap malam mau tidur bahkan nggak jarang sampai nggak bisa tidur gara-gara hal itu. Jadi itu ada di pikiran saya setiap hari Cing. Cuma kan balik ke yang awal saya bilang, maksudnya ya orang kecewa, orang suka, orang nggak suka kan tetap harus jalan, tetap harus lanjut gitu. Jadi sekarang saya ngejalanin hari dengan kesadaran bahwa ya ini tetap harus lanjut. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ini tetap harus lanjut gitu. Banyak nahannya, cuma kadang-kadang kelepas juga. Kayak kalau ada komentar yang maksud saya terlalu nggak usah nggak sih gitu. Itu kayak kebiasaan orang kalau habis bikin salah minta maaf. Ya emang gitu. Ya emang gitu. Maksudnya kayaknya lo nggak usah ngomong gitu deh gitu. Tidak memperbaiki keadaan. Kalau habis salah minta uang lagi lo malah kacau, emang harus minta maaf sih. Iya. Nah sekarang lo menjalani hidup ngapain nih di ini lo apa sehari-hari lo bikin apa? Jadi maksudnya indeks ekonomi ya Cing. Iya. Maksudnya dengan segala gonjang-ganjing keputusan-keputusan elit, terus dan berita-berita banyak daya beli menurun segala macem gitu. Itu ngaruh banget kan ke job-job off air gitu. Yeah. Maksud saya di luar dari apa yang saya bikin kemarin, di keadaan seperti ini mungkin panggungan off air gitu emang kerasa berkurang gitu. Tapi combo nih kan saya gitu, kebetulan saya habis bikin itu terus indeks ekonomi, jadi emang kalau untuk entertain kayak manggung-manggung off air gitu itu dikit banget Cing. Yeah. Dikit banget gitu, itu dikit banget. Nah tapi kan balik ke yang saya bilang harus lanjut gitu. Yeah. Jadi kayak kan kalau Indra Frimawan kan hiatus karena pengen ya. Iya. Kalau saya emang nggak pengen hiatus gitu, cuman emang lagi nggak ada, jadi ya udah gitu. Maksudnya daripada saya meratapi bahwa nggak ada panggungan, better saya cari yang lain yang bisa
menyambung hidup sih Cing gitu. Dulu mungkin kalau ada misalkan kita ngeluarin statement terus ada yang kontra, terus yang kontra karena nggak punya argumen bahasnya komedian nggak laku gitu. Mungkin dulu saya marah Cing gitu. Kalau sekarang komedian nggak laku, iya lagi iya lagi gitu. Gitu. Jadi sekarang banyaknya di belakang layar sih Cing, di belakang layar. Jadi ada beberapa perusahaan gitu, saya jadi konsultannya gitu. Ada perusahaan konsultan keuangan, saya jadi konsultannya gitu. Jadi tapi maksudnya bukan di bagian keuangannya, saya tuh konsultan di bidang yang saya ngerti. Jadi kayak medianya konten ya. Gitu itu saya yang buat konten plannya, terus cara promonya dan segala macam gitu. Terus ada beberapa tempat terapi laser gitu. Terus saya diajak jadi konsultannya. Terus ada rumah makan kayak gitu-gitu sih Cing. Iya. Ini apa namanya konten YouTube lo yang podcast Pelunas Hutang itu? Iya, podcast Pelunas Hutang, konten saya jalan juga di YouTube itu bareng sama perusahaan yang konsultan keuangan Cing. Malahayati namanya gitu. Jadi selain saya ngeplan konten mereka, saya juga bikin konten disupport sama mereka gitu. Itu pakai dana CSR-nya mereka lah gitu ibaratnya gitu. Jadi ya iring-iringan aja Cing, jalan bareng. Itu apa podcast Pelunas Hutang tuh yang isinya apa? Podcast Pelunas Hutang tuh jadi saya bikin podcast isinya ngajak ngobrol teman-teman atau orang-orang yang saya utangin Cing. Jadi maksudnya tamunya tuh sejauh ini ada Oza, Abdur, terus Komika Depok, ada Vicky gitu. Jadi di situ saya ngomongin kira-kira gimana waktu itu saya minjemnya gitu, gimana waktu itu dia mutusin buat minjemin gitu. Terus kayak minta maaf lama nih bayarnya gitu, tapi ini lagi diusahain, lagi dikerjain. Terus kayaknya biasanya saya ada simbolis bayar utang gitu ke mereka gitu aja sih Cing. Berarti harusnya banyak dong narasumbernya. Harusnya banyak Cing. Tapi itu tadi Cing yang saya bilang, maksudnya kayak ketika saya mau on track ternyata jalannya tuh sepi. Iya, nggak mulus-mulus aja ya. Iya. Maksud saya kan mungkin kalau udah sebijak Cing Abdel gitu ya, dateng ngobrol lagi gitu sama saya, itu fine-fine aja. Terus kayak nyari sudut pandang yang kayaknya bocah harus dikenain bagian sininya deh gitu. Bisa gitu. Nah mungkin ya mereka juga lagi ada perjuangan sendiri, jadi untuk punya energi yang buat ngelakuin itu gak ada kali Cing gitu mereka gitu, atau belum ada lah mungkin. Jadinya tadinya mau rutin, jadi sekarang ya ada-adaan aja lah gitu, yang mau-mauan gitu. Sebenarnya narasumbernya harusnya banyak. Iya sih gitu, banyak. Coba ya belum ketemu waktunya. Ya sementara Abdur, Oza masih Vicky bertiga. Jadi yang pengen lihat kisah dari POV orang yang minjemin uang, ya itu ada di podcast Pelunas Hutang. Podcast Pelunas Hutang. Dari POV-nya ini. Jadi kalau memang banyak kalau yang Viko ngomong doang, sekarang lo dengerin dari orang yang minjemin uangnya di situ. Omong apa aja tuh mereka? Sejujur-jujurnya. Iya, biasanya kayak gitu, kayak emang efeknya kayak Oza gitu, misalkan Oza ngomong kayak emang efeknya apa sih dari yang lo lakuin kemarin gitu, banyak Za gitu, kata gue kepikiran terus
minder gitu. Emang minder ya gitu kata Oza gitu. Gue bilang, ya iya Za, apalagi maksudnya di circle ini, di komunitas ini kan sering bikin acara yang rame-rame, ada stand up fest, ada jambore gitu. Terus Oza baru sadar gitu, oh iya anjir lu pas jambore emang agak minggir ya gitu. Kayak lu nyari tongkrongan yang 2-3 orang doang gitu. Iya, gue bilang kalau bisa 2-3 orang itu gue nggak ada utang sama mereka gitu. Kayak gitu sih. Malah susah nyari 2-3 orangnya udah susah. Banyak sih anak daerah sih. Serba salah hidup lo, narasumber sebenarnya banyak tapi pada nggak mau. Menongkrong namanya nggak punya ngutangin terlalu banyak. Kagak nemu juga tempatnya gitu ya. Tapi ini udah berjalan berapa lama sih? Jadi lo memutuskan kayaknya gue harus bener dah dengan segala apa namanya perjuangannya ini udah berapa lama? Hitungan durasinya? Kayaknya saya baru kristal clear mikir tuh jernih-jernih ya pikiran saya tuh mungkin pertengahan Februari kali ya. Pertengahan Februari. Baru lah itu. Iya. Baru banget hitungan 2-3 bulan lah. Iya. Iya kan maksudnya momen nggak sadarnya lama. Iya. Momen nggak sadarnya lama, terus kayak begitu berhenti make kan nggak langsung jernih gitu kan pikiran kita cing gitu. Jadi mungkin kayak 1-2 bulan baru kayak mulai dapet gitu. Oh iya anjir salah gitu. Nah dari habis ngerasa salah itu kayak udah yuk, coba benerin pelan-pelan yuk, bisa gitu. Tapi kan lo memang menyadari kan segala sesuatunya itu terjadi memang karena satu hal itu lo pakai gitu. Begitu kita pakai ya udah jadi macam-macam ininya. Nah maksudnya yang gue pengen tahu yang lo yakinin bahwa lo nggak akan pernah pakai lagi tuh. Ya walaupun belum tahu juga ya, semua orang yang pernah pakai bisa punya keyakinan nggak pakai dan tahu-tahu pakai lagi di perjalanan hidupnya. Cuman ini di fase yang sekarang kan lo pernah tergelincir, pengen nggak pakai. Oke, ya itu sih nggak dipakai, tapi pakai mabok yang lain gitu. Sekarang nggak maboknya ini lo apa yang lo pegang gitu? Yang saya pegang ya cing. Jadi nggak tahu ya ini proses dari buah pikir saya sendiri selama bermalam-malam saya overthinking, saya merenungi kesalahan saya. Saya ngambil ke diri saya bahwa saya selalu ngerasa bahwa kesempatan tuh bakal selalu ada, Cing. Kesempatan bakal selalu ada karena toh selama ini bisa-bisa aja, lewat-lewat aja. Seburuk-buruknya kejadian bisa gue lewatin gitu. Iya. Nah, masalahnya adalah kita nggak tahu kesempatan terakhirnya itu kapan sih. Bisa jadi kalau saya lolos dari yang ini sekarang itu adalah kesempatan terakhir saya, Cing. Gitu. Jadi sebelumnya saya nggak pernah mikir bahwa namanya kesempatan itu mungkin ada yang kedua, ada yang ketiga gitu, tapi ada juga yang terakhir. Gitu. Jadi begitu punya kesadaran bahwa saya takut ini adalah kesempatan terakhir saya, better saya udah aja nggak sih gitu, karena efek dari yang sekarang ini, Cing, gitu, itu tuh sama suicide udah deket banget, Cing, gitu. Maksudnya saat lagi pakainya atau setelahnya malah? Iya, setelah, maksudnya gini, lagi basiannya lah gitu? Bukan, kasusnya naik, tekanan dari orang-orang di sosmed. Enggak, maksud gua lo lagi under substance atau lagi udah enggak tapi itu belum jernih. Oke, ya. Lagi udah enggak tapi belum jernih. Terus udah selesai make tapi tekanan masih banyak. Tekanan utang, di chat teman-teman, di chat deskol pinjaman. Kayaknya gue gampangan selesai deh daripada ngelanjutin gitu.
Nah sebelumnya nggak pernah ada tuh Cing, keinginan suicide kayak gitu. Nggak pernah ada, nggak pernah terlintas. Dan saya takut. Maksudnya, kan saya nggak terlalu agamis ya, tapi maksudnya saya kecil ngaji gitu. Katanya kalau, pokoknya nggak boleh bunuh diri aja gitu. Soalnya ntar nggak bakal masuk surga gitu. Terus kayak, itu doang sih yang menghambat saya buat nggak jadi kemarin. Bener-bener itu doang. Masih ada iman lah gitu ya? Iya, sisa-sisa ngaji itu. Masih ada sampai sekarang pikiran itu? Enggak sih Cing, karena maksud saya gini, ketika nggak under substance, nggak banyak keinginan aneh-aneh, hidup bener aja gitu, maksudnya seminimalis mungkin, karena pengeluaran saya terbanyak adalah dari pendapatan saya itu buat bayar utang sih gitu. Jadi hidup seminimalis mungkin gitu. Itu seneng-seneng aja dan fine-fine aja dan cukup-cukup aja gitu Cing. Jadi bahkan kesenangan saya adalah kalau bulan ini saya bayar utang lebih banyak dari bulan kemarin, itu ada pride gitu di diri saya gitu. Nggak tahu maksudnya itu pupuknya dari mana, entah karena pengen ngebuktiin ke sekitar bahwa gua bertanggung jawab gitu. Mungkin juga ada omongan saya ke Rispo bahwa kayak gue belum bisa deket lagi sama lu sebelum gua ngebuktiin sesuatu deh gitu. Saya ada omongan kayak gitu ke Rispo gitu. Jadi kayak sekarang fasenya lagi kayak gitu aja Cing. Iya. Kata orang-orang ya yang rasa senang, rasa bahagia itu kan karena ada hormon endorfin atau apa satu lagi? Dopamin ya, kayak gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa kita atur katanya ya. Kalau kita lagi pakai ya kita ngerasa hormon itu akan keluar kalau kita masukin zat itu ke kita gitu. Nah sekarang kan udah mulai ada rasa senang pada saat lo bisa menyelesaikan tanggung jawab lo. Mungkin yang dipupuk itu aja kali, jadinya lo bisa punya rasa senang tanpa harus masukin substance itu gitu. Jadi lo punya rasa enak, punya rasa pride ya. Masukinnya ya pakai lo selesain tanggung jawab lo gitu. Saya nggak tahu ya, saya ngomong ini responnya akan ala bullshit nih orang gitu. Atau kayak gimana gitu. Tapi buat saya Cing, maksudnya pakai substan yang sifatnya obat gitu ya, nggak ada lu rasa senengnya. Terus kalau ditanya kenapa saya ada di fase itu, ada di kondisi itu gitu, kenapa saya rela-rela datang ke psikiater terus konsul dulu 1-2 jam baru bisa dapat obat itu. Padahal pas dimakan teler doang, bukan seneng gitu. Ya itu, lo senengnya pada saat lo bisa dapetin itu. Nggak usah harus efeknya, nggak usah harus efeknya. Pada satu saat kita pakai sesuatu, kalau awalnya mabok, ada enaknya kata orang. Begitu kita udah mulai edik, terus toleransi tubuh kita ini begitu nambah, kan kita nggak cari mabok, kita cari badan kita enak. Iya enaknya udah sekedar itu gitu. Misal orang nggak pakai sabu jadi lemas, udah nggak dapet apa namanya hiperaktifnya. Tapi kalau dia nggak pakai nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kecanduan mentalnya itu ya? Iya, dia lama jadi turun. Yang tadinya lo bisa ngerasain enak, sekarang lo tambah turun. Akhirnya nggak bisa ngerasain enak, cuma untuk bikin lo normal doang gitu. Iya. Dan godaannya tuh nanti karena udah misalkan lama nggak pakai itu lagi, inget rasa pertama pakai itu lagi tuh. Terus pas dirasain, oh iya anjir ternyata enak gitu. Terus abis itu fasenya berulang lagi. Satu permasalahan yang terjadi sama orang relapse adalah kita sombong sama kemampuan kita. Gue bisa manage sekali-sekali doang gitu.
Ya itu bohong itu kita lagi bohongin diri sendiri itu, cuma cari pembenaran untuk pakai lagi. Bisa sekali doang mah. Gue tahu kok efeknya semana gitu. Itu jahat itu kita udah mulai sombong sama diri sendiri itu. Gue pakai. Bahkan udah bukan minterin orang ya. udah minterin diri sendiri. Iya udah. Padahal kita ke relapse ya gara-gara itu terus. Bisa gue seminggu sekali doang lah. Buat kangen-kangenan doang. Itu kita ada berapa sih sebenarnya? Itu lagi ada pikiran kita yang jangan-jangan. Iya. Ada ya kayak gitu, cuman ya karena kita sering minterin orang, kita juga nggak ngerasa kalau kita lagi minterin diri sendiri. Cari pembenaran untuk apa yang kita lakukan buat diri sendiri kan udah gawat itu ya. Udah bukan buat orang lain lagi. Cari pembenaran untuk alasan ke diri sendiri. Bisa main. Iya. Apaan sih? Lu udah pernah bego? Iya gitu. Dan nggak bisa. Dan nggak bisa itu memang bukan buat dilawan-lawan gitu. Viko, mudah-mudahan jalannya lancar. Amin. Mudah-mudahan jalannya lancar. Amin. Kita memang nggak bisa maksain orang untuk bersikap seperti sedia kala. Ya, tapi kita tetap berusaha aja supaya mereka bisa kembali gitu. Iya benar sih. Dan maksudnya kalau untuk bersikap sedia kala, tapi lewat harus dipaksa juga kayaknya nggak akan senyaman itu relationship-nya. Iya. Maksudnya lo harus nunjukin aja sampai satu saat orang tanpa dipaksa pun dia mau ngedeket sama lo. Iya, gitu. Benar iya, sih. Iya. Dari circle terdekat ya nyokap lo sama Rispo udah. Itu aman menurut gue, akan kesananya akan lebih aman. Makasih ya. Ya. Sudah berbagi lagi di sini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk para relapser. Gak usah minterin orang, apalagi minterin diri sendiri. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya. Ditunggu komentarnya yang seru-seru itu. Saya baca satu-satu.